Jadi pertama sekali itu yang menghujat adalah beliau, oke? Dan di situ saya Sofiatul. bilang, ya, Oh, itu Bu, siapa? Sofiatul, nama ininya Al Hayat, ya, Ya. nama akunnya itu Al Hayat. Di situ, Bu, ini, Teman-teman ya, nama yang menghujat itu namanya Sofiatul Al-Hayat ah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu Agatha teman-teman ya, sekarang muncul kembali setelah 1 tahun vakum teman-teman. Terakhir dia itu viral di tahun 2024 karena hujatan-hujatannya yang sangat mengerikan. Dan di bulan 10 akhir, saya ingat sekali ya, di bulan 10 akhir tahun 2024, Agatha resmi dilaporkan oleh banyak ormas Islam, oleh banyak yayasan-yayasan Islam yang sudah resah dengan kelakuan dari Agatha. Bahkan kita dapat kabar, ada beberapa teman-teman kita dari Kristen yang ikut menjadi saksi dalam pelaporan tersebut. Karena mereka juga udah nggak tahan. Agama Kristen itu dianggap sebagai agama penghujat gara-gara kelakuan para polikadus-polikadus ini. Jadi kita bisa lihat dampaknya ya. Sekarang ini kan banyak sekali penolakan pendirian gereja di mana-mana. Di mana umat muslim itu sebelumnya nggak menolak. Tapi kok sekarang jadi banyak sekali penolakan-penolakan gereja. Dan setelah ditelusuri, ini akibat resahnya. Ya, umat muslim sudah mulai resah dengan munculnya polikadus-polikadus di media sosial ini. Dan inilah imbasnya kan gitu. Nah, jadi banyak orang Kristen juga sudah memperhatikan bahwa munculnya apologet-apologet Kristen tidak berdampak positif bagi kekristenan. Yang ada dampak negatif, ya, dampak negatifnya saja yang bisa mereka rasakan. Agatha sendiri teman-teman sudah mengakui bahwa ternyata dia menghujat Islam itu gara-gara didorong oleh teman-temannya. Salah satunya Edwin Metatron yang mengatakan, hajar aja tak, hujat aja tak, nanti kita di backup. Sudah ada yang mengamankan kamu, tenang, nggak usah takut. Ya, kita yang pegang Indonesia, kita yang berkuasa di Indonesia, hukum itu bisa kita atur semua gitu kan. Karena yang ada di pejabat-pejabat sana nanti opung saya lah, saudara saya lah, kan begitu. Nah, itu bacotan dari Edwin Metatron sehingga Agatha merasa, oh aman ini, oh nggak apa-apa nih bisa hujat gitu kan. Backingan kita kuat, apalagi setelah dia berjumpa dengan beberapa donatur yang mendonasikan uangnya dengan sangat luar biasa. Agatha kan sebelumnya ini kan, mohon maaf ya, bukan menghina tapi kan berlatar belakang orang susah. Jadi begitu dia ketemu dengan donatur-donatur yang bawa mobil mewah, ya, yang rumahnya besar, yang sekali ngasih duit itu bisa sampai 50 juta, 100 juta, Agatha terkejut. Apa ini gitu kan? Dia seumur hidup, ya, suaminya saja menikah dengan dia bertahun-tahun, mungkin ditotalin yang pernah diberikan suaminya kepada dia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan donatur sekali ngasih. Bahkan Agatha seumur hidup mungkin belum pernah lihat uang 100 juta dulunya. Begitu dikasih sama donatur, Nita, terkejut dia. Oh ini orang kaya benaran ya. Oh ini orang hebat ini donatur-donatur kami. Itulah dia jadi berani. Ya, jadi berani teman-teman. Ujungnya apa? Offside. Ya, ujungnya offset. Dan setelah offset, apa yang dilakukan oleh teman-temannya? Ya tumbalin dia teman-teman. Ini kebiasaan polikardus. Ya, saat temannya kena masalah, mereka bukan menolong tapi malah menjerumuskan lebih dalam lagi. Kita ambil contoh Rudy Iskariot dan Rudy Simamora. Ini dua orang ini guru dan murid. Guru dan murid saling mendukung sebelumnya. Tapi begitu Rudy Simamora, ya, offside, apa yang dilakukan oleh Rudy Iskariot? Wih, kesempatan ini kan, kesempatan. Malah dijadikan apa? Ladang cuan. Dijadikan mafia donasi. Dijadikan modus untuk menggait donasi sebanyak-banyaknya. Dia nggak mikir itu muridnya, itu anak didiknya. Selama ini hubungan sangat dekat, tapi kok tega gitu? Karena memang roh yang ada di dalam diri mereka itu adalah roh Iskariot, roh pengkhianat. Bahkan dicurigai yang mereka sembah selama ini adalah Yudas Iskariot. Sehingga mereka tuh gampang sekali untuk saling mengkhianati satu sama lainnya. Ya, sangat gampang. Endingnya seperti itu. Begitu teman kena musibah, ini kesempatan ini, ya, bisa kita galang donasi gitu.
Agatha juga mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Rudy Shimamura. Padahal sebelumnya dia udah berkali-kali wanti-wanti. Kalau saya dilaporkan ya, jangan mau ada yang galang dana nama saya gitu kan. Ingat nggak? Dulu dia berkali-kali menyindir seandainya dia dilaporkan, jangan ada orang yang berani menggalang dana menggunakan nama dia, mengatasnamakan nama dia. Hati-hati. Berkali-kali dia ingatkan, ternyata kena juga teman-teman. Ya, udah diingatkan tapi tetap kena juga. Itulah Agatha, dia hati-hati sama Rudy Iskariot. Dia nggak mau dekat-dekat Rudy Iskariot karena takut nanti dia dijual. Tapi dia nggak berpikir bahwa sahabatnya Edwin maupun Elia Miron yang ada di sampingnya juga berpotensi menjual dia. Dia kira cuma Rudy Iskariot, cuma Pak Bom Bom, cuma Saifuddin Ibrahim, Yusuf Mandubulu, ini yang suka-suka jadi mafia donasi. Dia nggak tahu semua Polikardus berpotensi jadi mafia donasi. Ya, semua, mau siapapun itu. Selama dia Polikardus, dia berpotensi menjadi pengkhianat, ya, berpotensi untuk menjual kalian. Karena dia Polikardus. Oke, ini kita saksikan dulu keterangan dari Agatha, teman-teman ya. Itu di roomnya Kak Agatha, lalu Kak Agatha dibawa-bawa itu seperti apa kebenarannya? Oke, jadi dulu sempat memang dikatakan maju tak, maju. Ya, tenang aja, gue ada di belakang lu. Ntar gue juga on cam. Gak usah takut, memang itu dulu pernah ada narasi si Metatron kepada saya. Tenang aja tak, aman. Kita udah dilindungin kok, aman gitu kan. Nah, disitulah memang saya salah. Saya akui saya salah. Saya nggak tahu penghujatan yang saya lakukan itu, saya tidak tahu. Karena pelaporan itu pun belum jelas gitu, apa gitu ya. Tapi memang semua orang saat itu kan ada beberapa, kalian tahu lah nama akun-akunnya ya. Pokoknya mereka menghantam agama sebelah. Ini saya minta maaf dulu ya sama teman-teman non Kristen ya. Jadi memang mereka. Tapi kalau pengajaran itu dari saya. Itu kami udah ini kok. Udah bagi tugas lah istilahnya, bukan bagi-bagi tugas ya. Strateginya bukan strategi ya, apa lah ya bilangnya. Kalau bagian menginiin RT6 mereka, kalau saya itu bagian pengajaran. Pengajaran saya nggak boleh diganggu gugat. Itu saya. Jadi kalau tentang masalah penista-penista itu hampir semua ya. Hampir semua yang naik itu pasti seperti itu. Itu sih. Jadi tumbal lagi ya ceritanya nih ya. Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya kira ya kita ini teman semua ya, saling melindungi. Di otak saya cuman itu, kami saling melindungi dan saya memegang perkataan mereka itu dan ternyata pada akhirnya seperti ini. Gitu. Bu Winaf, ada yang mau ditanya Bu Winaf? Bu Winaf ngomong yang keras Bu, jangan bisik-bisik ya. Tidur dia tuh. Oh tidur? Sambil masak. Silakan Bu Winaf. Ngomongnya yang keras ya Bu Winaf, jangan bisik-bisik ya Bu ya. Sambil masak nih keleng ledek. Tuh aku mau ngangkat air dulu. Lanjut dulu. Iya. Amanda, ada yang mau ditanya? Ya, jadi Sebentar, ini saya saya kasih mau kesempatan lagi ya. Kalau ada yang mau bertanya di bawah silakan naik. ya. Minayong lu kasih apa sih ayam-ayam dikasih unjuk? Gue jadi pengen piara ayam lu. Jadi gini Tante Ija, gue rasa sesi ini kita cukupkan dulu ya. Agatha juga udah capek. Tante Ija juga di sana udah jam berapa? Udah Hampir jam 2, setengah 2. Setengah 2. Jadi nanti maksudnya gini, kalau memang ada tambahan nanti suatu saat Agatha mau klarifikasi atau apalah terserah. Kita kasih kesempatan. Tapi kalau udah cukup nggak apa-apa nanti. Gini ya, saya tuh sebenarnya tidak mau mengklarifikasi apapun. Cuman kan kemarin kan saya nggak perlu mengklarifikasi apapun karena memang nggak ada satupun yang saya lakukan gitu seperti yang dituduhkan itu gitu kan. Ya. Itu jadi saya Udah jelas. ya secara logika saya nggak perlu mengklarifikasi apapun. Cuman ini saya cuman hanya berbagi pengalaman pahit saya. Ya ini juga sebenarnya udah pernah saya share juga. Mungkin yang beberapa orang juga sudah tahu. Itu sih mungkin ada penonton baru Bukan, karena lu waktu itu share itu sambil mewek-mewek, sambil nangis-nangis, sambil marah-marah, jadi orang juga kagak konsentrasi. Nah kalau di sini kan enak, anteng, tenang, gitu kan.
Oke deh teman-teman, karena berhubung gue juga udah antuk banget ya, udah setengah 2 pagi, suara Bahkan kalian rela menjadikan saya tumbal. Saya nggak ngelihat kalian ini Kristen, teman-teman. Itu yang orang-orang di apologetika. Makanya saya selalu katakan kepada kalian, ini mungkin kalau kalian yang sering nonton saya sudah katakan, fokuslah kepada Tuhan Yesus, jangan kepada saya. Saya ini debu tanah. Apapun yang kalian ceritakan tentang saya nggak bisa menyelamatkan kalian. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak ada artinya. Saya ini manusia yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi saya hanya memohonkan kepada Tuhan agar Dia melayakkan saya. Ini yang selalu Tak, saya gue mau nanya bilang. tak, lo ada perasaan ngiri nggak sama Sofia tuh? Saya nggak kenal dia, Bu. Eh. Wajah dia seperti apa, visi misi dia pun saya tidak Karena apa sih dia selalu menuduh ya kalau orang-orang terutama cewek-cewek gitu ya yang di TikTok ini mungkin yang maju mungkin yang punya nama itu ngiri sama dia. Makanya gue nanya ke lu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini saya nih ya, Minayong orang lama atau siapapun yang di sini. Saya tuh jauh dari kata itu. Bahkan saya nggak peduli kalian siapa, kamu seperti apa. Saya tidak pernah peduli. Dan kalau saya tidak peduli, bagaimana timbul rasa iri di hati saya? Karena fokus saya itu adalah menjaga kekudusan di dalam Kristus. Gitu ya, sebagaimana banyaknya ekaristi yang diadakan di gereja saya, itu kalau bisa jangan terlambat. Dan kalian boleh tanya ke Romo saya, kalau saya terlambat tidak dapat ekaristi, saya menangis untuk itu. Karena saya harus menghapus dosa saya setiap hari. Gitu loh. Itu saya sampai sebegitunya. Jadi kalau untuk rasa iri, aduh jauh sekali. Ya, saya nggak ini. Nggak mau tahu, mau mobil kalian loh. Kalian bayangin loh. Pak Joni yang orang kaya, yang dia, kalian tahu ya apartemen di Sudirman itu seperti apa levelnya, ketemu-temu artis semua ini, saya dipertemukan, dan dia punya tambang emas, saya bahkan tidak tertarik untuk itu. Saya bahkan menolak itu. Dan ini yang lucu ya, bahkan mungkin ya Bang Elo sama si Metatron juga pernah bilang, udah tak gasken aja tak, udah bentar lagi mau meninggoy ini kan, lu jadi janda tambang emas, katanya. Oh enggak bang, saya sudah setia sama pacar saya yang sudah sekarang jadi suami saya. Saya nggak seperti itu. Saya nggak tertarik dengan uang. Saya nggak silau dengan yang kayak gitu. Makanya saya dengan narasi saya miskin. Saya selalu dengan seperti itu. Saya miskin. Pokoknya saya miskin. Karena ayat Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu aja. Karena memang saya disumpah miskin. Jadi ortodoks itu disumpah miskin, teman-teman. Ya, mati raga istilahnya di dalam Alkitab itu. Asketis. Kayak gitu. Ya, tapi itu pun belum bisa saya lakukan. Makanya mungkin karena apa sakit tulang punggung saya ini, saraf belakang saya ini itu. Jadi saya memang butuh perawatan ekstra. Kulit saya juga sensitif. Yang kan nggak mungkin juga saya harus langsung jadi panuan atau korengan hitam dekil gitu kan. Nggak harus seperti itu juga. Begitu loh teman-teman. Tapi saya nggak ada rasa iri ya. Tante Ija dengan siapapun, wajahnya pun saya tidak tahu yang mana. Dan kayak kalau nggak salah baru-baru ini juga on cam ya, betul nggak sih? Nah saya juga, Kayaknya sih dan saya begitu. tuh, iya nggak peduli. Nah ini ya, Bentar ya teman-teman di apalagi TikTok nih, teman-teman di YouTube nih lagi nge-lag ya, bentar ya. Saya exit. Kalau ditanya iri dengan Ibu Sofiatul, jujur saya iri teman-teman. Kenapa saya iri? Karena saya tidak pernah mungkin berani dan punya niat untuk menginjak Al-Quran. Saya nggak berani melakukan itu. Makanya saya iri dengan beliau ya. Karena menurut saya itu tindakan yang tidak bermoral teman-teman ya. Makanya saya iri. Saya tidak punya nyali untuk melakukan itu. Kalian sudah saksikan sendiri ya, dengar sendiri kan, bagaimana Agatha menceritakan bahwa dia didorong, ya, dia disemangati, wih, hajar terus. Ini sama seperti saat Hawa dipengaruhi oleh iblis. Jadi apa yang dilakukan oleh Edwin Metatron alias botak biadab itu sama seperti saat ular mempengaruhi Adam dan Hawa. Artinya benar, mereka ini menyembah iblis yang menjadi bapa mereka.
Ya, karena kelakuannya kayak iblis kan, menghasut, ya, mencelakai orang. Oke, artinya Edwin, Elia ini menyembah iblis teman-teman. Iblis yang jadi bapak kalian. Jadi selama ini diskusi-diskusi kita itu ya benar, yang disampaikan oleh Bang Zuma, ya, Kores, ya itu selama ini kan kita bilang mereka menyembah iblis. Mereka menyembah Yudas yang dipengaruhi oleh iblis, kan? Yudas ini kan kaki tangannya iblis, kerasukan dia kan. Di Bible ditulis dia kerasukan. Jadi karena para Polycardos ini menyembah Yudas, ya maka mereka mendapatkan kemampuan roh iblis. Kemampuannya apa? Kemampuannya itu menghasut, memprovokasi orang, menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Kita bisa lihat contoh zaman dulu, Belanda datang ke Indonesia. Bagaimana cara Belanda menjajah Indonesia? Dia buat kegaduhan. Dia adu domba teman-teman. Antar suku, ya, suku Aceh dengan suku Batak, suku Padang, ya, orang Minang dengan orang Batak, diadu domba semua. Selain antar suku, dia juga adu domba di dalam internalnya. Contoh, ada pangeran nomor 3. Nanti dia bilang sama pangeran nomor 3 ini, kamu mau jadi raja nggak? Ah, nggak bisa lah, saya kan bukan putra mahkota. Yang jadi raja berikutnya putra mahkota. Tenang, kalau kamu bela Belanda, ya, kalau kamu bela VOC, perusahaan kami akan dukung kamu. Ya, kami akan dukung kamu. Yang penting kalau kamu sudah terpilih jadi raja, kamu bagi wilayah, kamu berikan hak monopoli cengkeh kepada kami, hak monopoli, ya, misalnya pala, biji-bijian dan sebagainya. Itu yang diminta. Dan karena pangeran nomor 3 ini mikir, nggak pedulilah, ya, daripada saya cuma jadi pangeran, kalau memang bisa jadi raja, nggak apa-apa, setengah kerajaan pun saya berikan. Yang penting saya jadi raja, oke? Dan itu dilakukan oleh VOC. Dia adu domba, abang dan adik, ya, untuk berebut tahta. Strateginya seperti itu teman-teman. Itulah ngerinya, ya, penghasut-penghasut ini. Coba lihat Polycardos. Itu setiap diskusi di komal-komalnya, apa yang kalian dengar? Hasutan semua teman-teman. Elia Miron masuk ke room Reda Marbun. Apa yang dia dengar di room Reda Marbun? Hasutan kan? Agatha masuk ke roomnya Dewi Monyong. Apa yang didengar? Hasutan. Hajarta, kita dukung kamu, ya. Itu memang grup binatang itu, si kepala alien itu. Begitu kan? Omongannya seperti itu. Mana ada omongan yang bilang udah damailah, udahlah, janganlah, ya, malu kita saudara seiman, masa seperti itu kelakuan? Nggak ada teman-teman. Malah hajar terus gitu kan. Kenapa seperti itu? Ya karena roh di dalam diri mereka. Coba kalian bandingkan dengan muslim, ya. Kita nggak pungkiri muslim pun kadang ada konfliknya. Tetapi saat teman kita, saudara kita berkonflik, yang kita lakukan apa? Udah tabayun, udah jangan lagi, ya, kita saudara seiman. Walaupun kamu benci dia, nanti kita di yaumil hisab akan ketemu, oke? Disitulah pengadilan seadil-adilnya. Jadi ngapain takut bahwa kita tidak mendapatkan keadilan? Nanti di akhirat, di surga, di jannah kita akan berkumpul lagi. Gak bisa kamu bilang, saya gak suka sama dia, Allah singkirkan dia. Gak bisa teman-teman. Dia di jannah juga bersama kita, mau gimana? Ya. Jadi udahlah, jangan kayak anak kecil gitu. Umat muslim selalu mendamaikan dengan cara-cara yang bijaksana dan tidak mau menjadi penghasut, pencemooh seperti mereka. Ya itulah yang membedakan kita. Apalagi kalau dia adalah muslim yang benar, muslim yang taat, itu pasti statement-statement yang keluar dari dia, nasihat-nasihat yang dia keluar dari mulut dia itu bijaksana. Kalau ada teman yang berkonflik, pasti dia redakan dan dia tabayunkan. Itu ciri seorang muslim sejati. Beda dengan Polycardos, beda dengan mereka kan. Ajaran agama mereka membuat mereka kebiasaan untuk memprovokasi orang. Saat berhadapan dengan muslim, berguna, ya. Berguna kemampuan itu, memprovokasi, bikin marah umat muslim gitu kan. Begitu umat muslim marah, donaturnya senang. Itu memang bagus kalau lawan Islam. Tapi saat membereskan internal mereka kacau balau. Nah itulah gara-gara mereka terlalu sibuk ngurusin agama orang lain. Sampai internal mereka berantakan. Hubungan antar Polycardos berantakan. Padahal ajaran Yesus, sekali lagi ya, kalau mereka mengikuti ajaran Yesus nggak mungkin seperti itu. Karena ajaran Yesus apa? Hukum terutama adalah kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kasihi sesamamu manusia.
Mereka ada saling mengasihi nggak antar manusia? Nggak ada. Ya, kasih mampus, kasih hujatan, itu yang ada. Artinya apa? Yang mereka ikuti bukanlah Yesus. Ya, yang mereka ikuti Yudas, sudah pasti itu, karena nggak sesuai dengan ajaran Yesus. Kalau kita kan nggak, saling memaafkan, saudara seiman, teman-teman. Wih, indah ya. Memang kalau Islam tuh indah-indah sekali, teman-teman, luar biasa sekali. Untuk itu jangan sampai kita seperti Polikadus, teman-teman. Ya, saya nasihati kalian, jangan sampai kita jatuh, ya, sampai kita seperti mereka. Jangan sampai, teman-teman. Oke? Dan mohon dukungannya, teman-teman, karena channel ini juga lagi dalam masa perbaikan, dan salah satu ikhtiar kita adalah dengan membuat konten-konten seperti ini supaya nggak dituduh sebagai konten berulang. Ya, kita open cam, nampak semua gitu kan. Nanti jangan dituduh lagi sama YouTube ini, karena kacau sekali belakangan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.